Leka mengunyah makan siangnya dengan salah tingkah. Pasalnya Niko yang tengah menyuapinya tak henti menatapnya sejak tadi. Leka berdeham pelan, berharap Niko segera memutus tatapan mematikan itu dari wajahnya. Namun telinga Niko seakan tak mendengar apapun saat ini. Mata yang berbulu mata lentik, hidung tinggi dan kecil, dan bibir yang tampak penuh meski masih pucat itu telah menarik seluruh perhatian Niko. Niko merindukan apapun yang ada pada diri Leka hingga rasanya tak mau kehilangan momen satu detik pun siang itu. Yang panggil Leka dengan pelan. Makananku mana? Di mulutku sudah habis ini. Mata Niko berkali-kali mengerjap, kemudian tersadar jika sedari tadi dirinya terus menatap Leka. Bahkan ia tak tahu entah sudah berapa lama matanya mengamati paras menawan yang begitu dia rindukan. Niko lantas menyendokkan lagi makanan khas rumah sakit dan menyuapkannya ke mulut Leka. Perempuan itu telah dipindahkan ke ruang rawat kelas VVIP 1 hari sebelumnya, dan dokter mengatakan jika kesehatannya berangsur membaik. Kebahagiaan dirasakan oleh orang tua Leka, Arif, dan juga sahabat-sahabatnya yang langsung menjenguk sesaat setelah Niko mengabarkan kesadaran istrinya. Pertemuan saat itu terasa mengharu biru. Amelia bahkan tak henti menangis saking bahagia ketika bertemu dan mengobrol dengan putri kesayangannya, sesuatu yang sebelumnya sangat mustahil terjadi. Aku merindukanmu. Niko menyelipkan helaian rambut Leka ke belakang telinga. Kalau saja nggak ada Feli dan Zafir, aku pasti sudah gila saat kamu mengalami koma. Leka mengulum senyum lembut. Sekali lagi kamu bilang seperti itu. Kamu berhak dapat gelas cantik. Sebelah alis Niko lantas terangkat. Kenapa begitu? Tanyanya tak mengerti. Kamu sudah 12 kali mengatakan hal yang sama sejak tadi pagi. Apa kamu gak nyadar? Mata Leka memicing sebelum menerima suapan selanjutnya. Niko tersenyum dan mengulurkan tangan untuk menggenggam sebelah tangan Leka, lalu meremas-remasnya lembut. Aku bahkan sanggup mengatakannya 20 kali sayang, kalau kamu mau, karena aku memang benar-benar merindukanmu. Jangan sampai aku kehilangan kamu lagi. Aku akan memastikan hal itu gak akan pernah terjadi. Leka menunduk hatinya, merasa sangat bersalah telah membuat orang-orang mengkhawatirkannya. Terlebih lagi Niko, maafkan aku yang gak seharusnya hari itu aku datang ke kantor kamu. Seandainya saja aku mampu menahan diri, aku pasti gak. Kalimat Leka terhenti seketika oleh Niko yang tanpa terduga. Lelaki itu meletakkan piring di atas rak, lalu kembali merundukkan kepala. Tangannya menangkap pipi Leka. Lantas dengan penuh kelembutan mata Niko terpejam. Rasanya bagai mimpi saat berada dalam, seolah Leka adalah benda kaca yang mudah pecah. Niko tersenyum saat Leka membalas dengan sama lembut. Tak berapa lama Niko menjauhkan lagi wajahnya. Ia tak ingin egois karena kondisi Leka saat ini masih lemah. Kamu gak perlu minta maaf sayang. Itu bukan kesalahan kamu. Semuanya sudah takdir yang mengharuskan kamu berada dalam posisi itu. Leka mengangguk paham. Lalu gimana kondisi Pak Eman? Di mana dia sekarang yang? Apa Pak Eman baik-baik aja? Ia baru teringat pada sopirnya yang saat itu mengantarnya. Niko terdiam sesaat. Sejak Leka sadar, Niko sengaja tak mengabari apapun terkait kondisi Pak Eman karena khawatir Leka shock. Tetapi Niko rasa sekarang sudah saatnya Leka tahu. Truk yang menabrak kalian lebih dulu menghantam bagian kemudi. Pak Eman juga mengalami koma. Tapi setelah 3 hari di ruang ICU, Pak Eman gak tertolong lagi. Niko menggeleng pelan dan mengelus punggung tangan Leka dengan ibu jarinya. Mendengar penjelasan itu, sontak Leka merasa sangat terkejut dan berimbas pada air matanya yang tiba-tiba meleleh. Leka tak menduga jika hari itu adalah hari terakhir berbincang
berbincang dengan Pak Eman. Senyum khasnya yang Leka lihat dari kaca spion kembali terbayang di kepalanya. Niko segera memeluk Leka saat tangisnya semakin deras. Leka menyalahkan dirinya sendiri atas kematian sang sopir. Ini salah aku, seandainya aku nggak pergi hari itu, Pak Eman pasti nggak akan meninggal. Yang bahu Leka bergetar dan membiarkan air matanya membasahi kaos suaminya. Niko terus mengelus punggung Leka dan berusaha menenangkannya dengan berkata bahwa kecelakaan tersebut bukanlah kesalahan Leka, itu sudah menjadi takdir dan siapapun tak dapat menghindarinya. Leka kembali berbaring dan telah berhasil ditenangkan. Kini dirinya tengah menanti Feli dan Zafir yang akan dibawa berkunjung oleh Amelia. Jantung Leka berdetak tak karuan. Ia merasa gugup dan bahagia dalam waktu bersamaan saat membayangkan dirinya akan bertemu dengan Zafir. Leka sudah melihat foto dan video anak itu dari ponsel Niko. Semalam bahkan mereka melakukan video call, tapi rasanya tetap lain saat akan bertemu secara langsung. Leka menatap wajah Niko. Bulu-bulu halus di rahangnya nampak tak rapi, seperti bukan Niko yang seperti biasa. Yang boleh aku pinjam handphone? Aku mau kirim pesan ke mama buat kamu. Gak ada yang gak boleh. Niko tersenyum menggoda seraya menyerahkan ponsel miliknya. Leka memutar bola matanya menanggapi gombalan Niko, lalu membuka kunci ponsel tersebut dengan menempelkan ibu jarinya pada fingerprint di layar bagian bawah. Dicarinya nama Amelia, lalu mengirimkan sebuah pesan. Leka segera menghapusnya lagi setelah pesannya terkirim. Kenapa pesannya dihapus? Tanya Niko curiga. Nanti juga kamu tahu, Leka berkata santai sambil tersenyum. Amelia menggiring Feli memasuki ruangan rawat, sedangkan Zafir tertidur dalam gendongannya, disusul Gunardi di belakangnya. Mata Feli berbinar-binar dan tersenyum lebar saat melihat Leka. Tanpa menunggu apapun, kaki kecil itu berlari menghampiri ranjang. Niko dengan sigap menangkap Feli, mengangkatnya dan mendudukkannya di samping Leka. Leka tak kuasa menahan air mata sambil memeluk putrinya dengan erat. Gimana kabar kamu sayang? Maafin mama ya, mama mengingkari janji mama untuk menemani Feli waktu itu. Feli menggeleng dan ikutan terisak, lalu memulai ocehannya. Gak apa-apa mama, gak usah mikirin itu. Aku kangen banget sama mama, dan di rumah sepi banget tanpa mama. Padahal selalu ada orang yang datang, Aunty Cindy, Om Rafael, Om Keanu, dan banyak yang lain lagi. Tapi rasanya ada yang kurang. Aku selalu berdoa agar mama cepat bangun, dan Tuhan ternyata baik banget mau mengabulkan doa aku, Ma. Leka terkekeh dalam isak tangisnya mendengar penuturan Feli yang tak berjeda. Ia mengecup puncak kepala anak itu berkali-kali. Kasihan sekali anak mama. Maafin mama ya, mama janji gak akan ninggalin Feli lagi, ujar Leka dengan lembut. Setelah beberapa saat Feli mengobati kerinduannya pada Leka, kini giliran bayi dalam pangkuan Amelia yang beralih ke pelukannya. Hati Leka bergetar menatap Zafir yang tertidur dalam balutan selimut tipis. Air mata Leka kembali menetes, terharu dan merasa bersalah karena tak memenuhi kewajibannya memberi ASI selama dia sakit. Hai sayang, ini mama nak, pules banget tidurnya, ucap Leka lembut sambil mengelut pipi cabi itu. Zafir menggeliat, kedua tangan mungilnya terangkat ke atas dengan wajah yang mengerut. Anak itu seolah mengenali suara Leka dan langsung terbangun saat itu juga. Dia bangun yang. Leka menoleh pada Niko yang terduduk di sebelah sambil merangkul bahunya, lalu menatap lagi mata Zafir yang sedang memperhatikannya, seolah tengah merekam wajah Leka di dalam memorinya. Ya Tuhan, matanya mirip kamu banget. Hati Leka membuncah, diliputi rasa haru dan bahagia. Anak yang dinantikan selama 9 bulan kini ada dalam pangkuannya dengan tubuh gempal untuk anak seusianya. Kenapa aku bilang semuanya mirip denganku? Seloroh Niko tersenyum ponga. Leka kesal melihat senyuman itu.
Tapi kali ini masih dia maafkan, sebab hatinya masih membuncah bahagia. Leka lantas mengajak Zafir mengobrol, dan tanpa diduga-duga anak itu tersenyum sambil menggerakkan kedua tangannya di udara seolah ingin menjangkau sesuatu. Amelia dan Niko saling berpandangan. Pasalnya Zafir selalu menangis setiap kali bangun tidur dan akan berhenti setelah mulutnya mendapatkan dot. Namun kali ini berbeda, anak itu seakan bahagia bertemu dengan ibunya. Selama 1 bulan lebih pasti membuat tubuh Leka kaku, ucap Gunardi pada Niko saat mereka telah memisahkan diri duduk di sofa. Apa dokter mengatakan sesuatu? Niko mengangguk. Leka juga bilang kaki dan tangannya terasa kaku. Jadi dokter menyarankan untuk melakukan fisioterapi. Kapan akan dimulai? Gunardi melirik Niko sesaat sebelum kembali fokus pada Leka, Amelia, dan Feli yang tengah menggoda Zafir. Besok siang, jawab Niko singkat. Kemudian keduanya melanjutkan obrolan ringan sambil mengamati ketiga perempuan yang sedang asik dan seperti enggan diganggu oleh mereka. Mama bawa pesanan aku. Leka menatap Amelia penuh tanya. Bawa dong nih. Diserahkannya sebuah kantong plastik pada Leka. Selama kamu koma, Niko udah kayak mayat berjalan. Mama aja sampai prihatin melihatnya. Kalau udah lembu segera urus suamimu. Suruh makan yang banyak. Leka tak bisa untuk tidak tersenyum geli, lantas memandangi Niko yang tengah berbincang-bincang dengan ayahnya. Sepenting itukah arti kehadiran dirinya bagi Niko? Leka baru selesai menghentikan tangisannya saat anak-anak telah pulang 10 menit yang lalu. Rasanya dia ingin berlama-lama menghabiskan waktu dengan mereka, tetapi saat ini bukanlah waktu yang tepat. Besok mereka akan kesini lagi. Bersabarlah sayang. Nanti kamu bisa menghabiskan waktu sepuasnya kalau sudah di rumah, Niko berkata sebelum mendaratkan kecupan mesra. Ibu jarinya lantas mengelap sisa-sisa air mata di pipi itu. Ya udah, ucap Leka pasrah. Sekarang mandi sana, katanya mau mandi. Didorongnya tubuh Niko yang hanya berjarak 30 cm darinya. Kenapa jadi ngusir aku? Aku mau melakukan sesuatu untuk kamu. Cepatlah. Apa itu? Nggak akan aku kasih tahu sekarang. Pergi aja sana. Niko akhirnya mengangguk patuh dan masuk ke kamar mandi. Mandi dengan air dingin hingga membuat tubuhnya makin terasa segar. 20 menit kemudian dia keluar dengan pakaian baru dan menghampiri Leka. Yang bawa aku ke kamar mandi, pinta Leka dengan wajah memelas. Mau apa? Mau mandi atau buang air kecil? Tanya Niko penasaran. Gak mau apa-apa, bawa aja, ayo. Sambil memegangi kantong pemberian Amelia, Leka mengalungkan lengannya di leher lelaki itu. Mata Niko memicing curiga. Jangan-jangan kamu mau mengajakku jangan berpikiran yang macam-macam. Tubuhku belum pulih untuk bisa mengimbangi kamu. Leka berdecak gemas setelah melayangkan cubitan di perut Niko. Niko tersenyum geli, lantas menuruti kemauan sang istri, membawanya ke kamar mandi dan mendudukkannya di samping wastafel. Leka meletakkan botol infus di sebelahnya. Pada akhirnya Niko tahu apa yang ingin dilakukan Leka saat dia mengeluarkan shaving cream dan alat cukur. Niko lantas mengelum senyum lembut. Ia tak protes saat Leka mengoleskan krim tersebut di rahang dan dagu. Kenapa nggak memperhatikan penampilan kamu yang nggak biasanya kamu begini? Karena wanita yang mau kuambil perhatiannya sedang tertidur, ucap Niko memandangi wajah Leka. Leka tersenyum kecil. Bohong, aku serius sayang. Itu salah satu alasanku dan alasan lainnya adalah karena aku nggak punya waktu untuk hal-hal seperti ini. Pikiranku hanya dipenuhi oleh kamu dan anak-anak. Leka menghentikan tangannya sesaat dari rahang Niko, lalu balas memandangi lelaki itu. Terima kasih karena memikirkan kami. Kamu jadi nggak memperhatikan dirimu sendiri, ucapnya penuh rasa salah. Tak suka melihat Leka yang diliputi perasaan bersalah. Niko segera
membuat krim di rahangnya menempel pula pada pipi Leka. Jangan merasa bersalah Leka, karena hidupku memang didedikasikan untuk kalian, bisik Niko lembut sebelum kembali meraup dengan penuh perasaan.